Kakak cepat pergi. Aku yang hadang dia. Serahkan kristal sutra emas, ku biar kau hidup. Jangan mimpi. Harta ini ditemukan murid Sekte Surya Murni duluan. Jadi hak kami. Konyol sekali. Masa kami cultivator? Harus ikut aturan antrean? Murid Surya Murni lebih baik mati daripada mundur. Seperti belalang lawan roda tak tahu mati. Kalau begitu ku kirim kau mati. Tingkat pondasi kecil. Tak tahu beda satu tingkat itu besar. Tingkat inti emasku bunuhmu mudah. Bagus Pranata. Bahkan jika aku mati, kau kubawa serta Dengan kemampuanmu, metode rahasia Surya Murni, kendali pedang bakar darah, satu napas tembus langit. kendali pedang bakar darah. Setelah ini urat nadimu pasti putus. Tak mati pun cacat. Manusia pedang menyatu. Perisai Dewa Yin misterius. Dimas Saputra. Keluar! Kedatangan Raja Dharma Sekte Atas, Surya Murni tersinari, sudah kusiapkan di balai belakang, lonceng emas dan giok harum, serta hidangan lezat. Silakan Raja Dharma berpesta. Tuan Dimas baik hati, tapi Raja ini datang ke sini utamanya untuk muridku yang tidak berbakat ini, menyelesaikan satu sebab akibat, di mana Raka Mahendra sekarang. Mohon Raja Dharma bersabar. Karena sudah datang ke Sekte Surya Murni, sudah seharusnya kami yang menjamu. Bagaimana jika pindah ke balai belakang? Kita duduk dan bicara perlahan? Tidak perlu, para kultivator. Tak tamak akan kenikmatan perut dan mulut, tak terbuai oleh musik merdu. Kalian tak perlu repot-repot. Panggil Raka Mahendra ke sini. Panggil masuk. Raka Mahendra, naik ke balai. Salam untuk pemimpin sekte. Salam untuk Raja Dharma Bulan Roh. Saluran daya dalam putus semua, pusat daya dalam hancur. Memang benar sudah jadi orang cacat, karena kau sudah menjadi sampah yang tak bisa berkultivasi. Maka janji nikah dengan nona kami tentu tak bisa berlaku lagi. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Menurutmu, dirimu sekarang masih satu tingkat dengan nona kami? Kau sama sekali tak pantas untuk nona kami. Aku tak pantas? Benar. Citra. Ini keinginanmu? Hal kecil seperti ini masih perlu nona kami tampil sendiri. Sekarang ini, meski menceraikanmu, tak perlu bertindak sendiri. Sekarang ini, datang sendiri ke Sekte Surya Murni, juga karena ingat kenangan lama, memberimu cukup muka. Jangan kau tidak tahu diri, mencari malu sendiri. Aku tidak tahu diri. Citra, janji nikah kita berdua, disaksikan langit dan bumi, ditetapkan dengan 3 surat. Jika bukan karena aku setiap tahun, memberikan sebagian besar sumber dayaku padamu, mana mungkin kau mencapai tingkat inti emas dalam 10 tahun? Jangan-jangan kau memang tipe orang yang tak tahu balas budi? Kurang ajar! Berani-beraninya menghina nona kami. Cukup. Aku memang pernah memakai sedikit sumber dayamu, tapi kalaupun tak pakai itu, aku tetaplah Putri Langit pilihan nomor 1 di seluruh kawasan selatan. Mungkin dulu kau memang pemuda berbakat terkenal di kawasan selatan, tapi sekarang meridianmu putus semua, sudah jadi orang biasa. Kita sudah lama bukan satu jalan lagi. Bukan mustahil aku melepas kuasa dan berkultivasi ulang. Bukan mustahil membentuk ulang pondasi. Cukup. Aku tak mau dengar omong kosongmu lagi. Kalau kau setuju batalkan pertunangan, aku bisa minta guruku memberikanmu satu pil roh ajaib. Kau bisa hidup ratusan tahun, hidup tenang sebagai orang biasa. Menurutmu, perasaan bisa dihitung dengan ramuan dan sumber daya? Kurang masih? Sebut saja permintaanmu. Akan kupenuhi semampuku. Kau tak mengerti. Yang kuminta bukan ganti rugi. Aku cuma ingin tahu, kenapa kau jadi seperti sekarang, dingin dan tak berperasaan. Hanya mementingkan untung. Kau tak tahu apa yang kuinginkan. Kau tak tahu jarak antara kita. Tak usah bicara lagi. Kita sudah beda bagai langit dan bumi.
Naga suci mana mau hidup bersama ular? Aku hanya ingin mencari pasangan yang bisa mengikuti langkahku. Apa salahku? Bagaimana kau tahu lukaku tak bisa sembuh? Bagaimana kau tahu aku tak bisa mengikutimu? Lalu kau buang begitu saja sumpah setia kita dulu. Jangan sok muluk. Kau jadi sampah, sudah jadi kenyataan. Sekarang kau cuma lihat nonaku akan melesat ke puncak. Tak rela melepasnya. Pengecut tak berguna. Menurutku, nona aku dengan jenius terbaik sekte langit misteri. Kakak bintang, barulah pasangan serasi. Pasangan yang ditakdirkan. Sedangkan kau, cuma kodok buruk rupa. Siapa sentuh pasti jijik. Ayu kecil benar. Sayangnya, dia tak akan pernah paham. Citra, tak usah bicara lagi dengannya. Kekuatan menentukan pandangan. Pil ini namanya pil panjang umur. Dibuat dari darah inti kura-kura hitam 1000 tahun. Bisa tumbuhkan tulang baru. Perpanjang umur 100 tahun. Walau dipakai pada sampah sepertimu agak mubazir, tapi cukup untuk menyelesaikan karma. Ambil ini. Segera batalkan pertunangan dengan Citra Permata. Hanya dengan sebutir pil. Kau ingin membeli perasaan belasan tahunku? Jangan terlalu serakah. Ingin terlalu banyak, akhirnya hanya akan kehilangan segalanya. Aku tak mau sedekahmu. Kau punya hak menolak. Cincin pertunangan sudah dikembalikan. Ikatan kita sudah putus. Mulai sekarang kita berpisah dan bebas. Bertemu lagi hanyalah orang asing. Citra Permata. Kau jangan menyesal. Menyesal? Dengan kemampuanmu, pantas membuat nona kami menyesal? Setelah nona kami membatalkan pertunangan denganmu, dia akan jadi gadis suci sekte langit misteri. Dihormati oleh ribuan orang. Sedangkan kau, seumur hidupmu, hanya bergulat di garis hidup mati, cacing malang saja. 30 tahun di timur sungai. Penghinaan hari ini, esok hari pasti kubalas 100 kali lipat di sekte langit misteri. Kau tahu sedang bicara apa? Sekte langit misteriku mana bisa dibicarakan sembarangan oleh sampah sepertimu. Cari mati. Cukup Raka Mahendra. Sombong tak karuan, tidak realistis. Sok Agung. Ku beritahu, membatalkan pertunangan denganmu adalah keputusan paling benar dalam hidupku. Aku Citra Permata, pasti tak akan pernah menyesal. Demikian penyelesaiannya. Apakah sekte kalian keberatan? Apakah sekte Anda keberatan? Alasan masuk akal. Bagus sekali. Mengingat masa lalu, sekte Surya Murni pernah punya 7 ahli fenomena langit. Guru dan murid semuanya setengah dewa. Mendominasi satu generasi. Betapa gagahnya. Tapi sekarang, sekte Surya Murni yang besar ini, hanya tersisa 1 ahli setengah fenomena langit. Jika terus begini, kalau kalian semua tidak bangkit, tak sampai 100 tahun, sekte Surya Murni pasti dicoret dari 7 sekte kawasan selatan. Kalian keterlaluan. 1000 tahun lalu jalan iblis menyerbu. Kalau bukan sekte Surya Murni kami bertempur mati-matian. Tempat ini sudah jadi kawasan iblis. Mana ada 7 sekte kawasan selatan? Kalau bukan karena pengorbanan besar waktu itu, warisan nyaris punah, mana mungkin sekte langit misteri kalian berani sombong? Tetua Agung benar. Tapi dunia kultivasi memang begini. Semua ditentukan kekuatan. Yang kuat berkuasa. Sekarang membicarakan ini hanya jadi bahan tertawaan. Pemimpin sekte benar. Yang lemah harus punya cara bertahan hidupnya sendiri. Kalau tidak sama bunuh diri. Berkedut murid durhaka. Berani lancang bicara pada Raja Dharma. Pengawal, bawa Raka ke penjara air. Jangan, Raka berjasa menjaga ajaran. Sebelumnya juga berkali-kali, jasa adalah jasa, kesalahan adalah kesalahan. Dia menentang Raja Dharma bulan roh langsung. Itu mendatangkan malapetaka untuk sekte Surya Murni. Kalau tidak dihukum tegas, bagaimana memberi penjelasan pada sekte langit misteri? Raka Mahendra bicara tak pantas, menentang Mahaguru Luhur. Memang bersalah. Tapi ingat jasanya menjaga ajaran, hari ini hanya diusir dari perguruan, tak ada hukuman lain. Segala hal di kemudian hari, tak ada hubungannya lagi dengan sekte Surya Murni. Sama sekali tak boleh. Hukuman seperti ini akan menghilangkan dukungan semua orang. Kalian akan mengusirku dari sekte? Kalian akan mengusirku dari sekte? Kau seorang pecundang dengan pusat daya dalam hancur. Meridian rusak total. Sekte Surya Murni telah memeliharamu 7 hari. Sudah lebih dari cukup. Lagi pula,
Kau masih begitu angkuh dan keras kepala, membuat sekte atas marah. Orang sepertimu hanya akan mendatangkan bencana bagi sekte. Sekte Surya Murni pasti tak bisa menahanmu. Aku masuk sekte di usia 7 tahun. Menorehkan jasa perang tak terhitung. Bahkan jadi orang cacat demi sekte. Tapi kini, orang luar menghinaku. Sekte meninggalkanku. Baik. Sangat baik. Aku Raka Mahendra. Mulai hari ini, dengan sekte Surya Murni, putus hubungan. Tak ada sangkut paut lagi. Bima Hartono, Pemimpin sekte. pil panjang umur itu dipakai untuk Raka Mahendra benar-benar sia-sia. Kuperintahkan kau saat Raka turun gunung, hadang dia. Aku akan pakai darah intinya untuk membuat pil roh lagi. Setelah urusan ini selesai, kau akan diangkat jadi murid pewaris langsung. Terima kasih pemimpin sekte. Tetua kedua, kau juga ikut diam-diam. Pastikan urusan ini tak bocor sedikit pun. Citra permata perempuan hina ini, tunggu sampai ilmuku iblis sempurna nanti. Harus jadikan dia wadah penyerap daya. Disiksa siang dan malam. Oh, siapa ini rupanya? Bukankah ini jenius sekte kita, kakak senior Yevan? Aduh, otakku ini. Aku lupa. Kamu baru saja diusir dari sekte. Seorang pecundang dengan meridian hancur. Mana ada kualifikasi untuk jadi murid sekte Surya Murni? Minggir. Kamu, cari mati. Memang pantas dulu disebut jenius terkuat sekte. Sudah jadi sampah, masih keras kepala juga. Yevan, sebagai sampah, harus punya kesadaran sebagai sampah. Ketemu orang yang lebih kuat, harus tahu rendah hati. Mengerti? Jujur saja. Aku sebentar lagi akan jadi murid pewaris langsung pemimpin sekte. Sekarang masih berani berlagak keras di depanku? Kamu pikir kamu siapa? Sekarang masih berani berlagak keras di depanku? Kamu pikir kamu siapa? Di masa putra tak tahu balas budi, takut pada yang kuat, jahat pada yang lemah. Jadi murid pewaris langsung orang seperti itu, masih merasa terhormat? Sungguh tak tahu malu. Kurang ajar. Pemimpin sekte kita Sakti Mandraguna, kekuatannya tak tertandingi. Mana boleh sampah sepertimu menghina beliau? Yevan, sekarang kamu cuma sampah. Sampah yang bahkan kalah dari orang biasa. Hari ini kuambil darah intimu untuk lapor tugas. Tak ada waktu buang-buang denganmu. Tahun depan hari ini, jadi hari kematianmu. Metode rahasia Surya Murni. Segel roh pengikat jiwa. Iblis hati sebagai pemicu. Hisap darah tempat jiwa. Ini tempat apa? Pertama ditolak lamaran. Lalu dikhianati. Menarik. Kau terima takdir? Aku tak terima. Jika langit hendak menindasku, aku belah langit ini. Jika bumi hendak menekanku, aku hancurkan bumi ini. Nyawaku milikku sendiri. Bukan milik langit. Bagus katamu. Aku Maharaja Raditya, penguasa bintang timur, pengendali segala api. 10 sapi langit misterius pemisah ini, yang hilang saat bertarung. Kuberikan padamu. Dan 1 gulungan lagi, kitab 7 api membakar langit. Jangan nodai namanya. Api langit misterius pemisah ini bisa menyatu dengan jiwa ilahiku?
Pusat daya dalam yang rusak sebelumnya ternyata pulih juga. Pedang, datanglah. Raka, ku beritahu, aku murid pewaris langsung pemimpin sekte. Jangan sok misterius di sana. Kau bantu yang jahat. Harus mati. Aku salah, kakak. Kitab 7 api membakar langit ini memang luar biasa. Sekarang aku setara tingkat inti emas. Jika aku latih keras, pasti hapus penghinaan hari ini. Bajingan, bunuh murid Sekte Surya Murni masih mau kabur? Cap tangan hampa raya. Cap tangan hampa raya. Pil panjang umur ini memang ajaib, tapi mustahil memulihkan pusat daya dan meridianmu. Apa tadi, api langit turun, membantumu pulihkan kekuatan? Atau kau juga belajar ilmu iblis sesat? Urusanku sendiri. Api langit itu seharusnya adalah jodohku. Sekte Surya Murni ini harus kuhidupkan kembali. Dunia ini harus kukuasai, menginjak langit dan jadi kaisar. Anak muda, kembalikan jodohku. Cap tangan hampa raya. Badut murahan. Mantra 7 api membakar langit. Pedang membela cakrawala. Baik Sekte Surya Murni maupun Sekte Langit Misteri. Suatu hari nanti, aku Raka Mahendra akan menginjak kalian semua. Perguruan jalan benar itu. Bunga cermin bulan di air, cahaya bundar penelusur balik. Api aneh dari luar langit ini ternyata begitu ganas dan bengis. Jika aku bisa menelannya, mana mungkin takut pada si perempuan hina citra itu? Dan Sekte Surya Murniku pasti akan melampaui Sekte Langit Misteri. Menjadi nomor 1 di kawasan selatan, bahkan kembali jadi sekte terkuat di dunia. Bajingan Raka Mahendra ini tak hanya diam-diam latih ilmu iblis, bahkan mengkhianati guru dan leluhur, membunuhi murid Sekte Surya Murni. Kejahatannya tak terampuni. Sampaikan titahku. Siapa yang beri informasi keberadaan Raka Mahendra, diberi hadiah 10.000 batu roh. Jika bisa menangkapnya hidup-hidup, dianugerahi 1 kitab ilmu tingkat misterius. Menerima titah suci. Mantra 7 api membakar langit ini sungguh dahsyat. Gaya pertamanya sudah seganas ini. Saat ini kugunakan, masih agak memaksakan diri. Perkiraanku baru di tingkat inti emas, bisa digunakan sepenuh tenaga. Enam tingkat kultivasi. Mengendalikan aura menjadi pelangi ini adalah teknik yang baru bisa digunakan saat mencapai tingkat kekosongan sunyi. Siapa gerangan yang bisa membuat seorang ahli kekosongan sunyi dikejar begitu malu-malu? Tidak baik. Nona. Serbuk birahi yin yang. Benar-benar cara yang hina. Nona. Benar-benar cara yang hina. Nona. Jangan. Jangan. Mesum bangsat, aku akan membunuhmu. Kau tidak masuk akal. Kemarin kau dikejar orang, terkena serbuk birahi yin yang, akulah yang menyelamatkanmu. Kau masih berani bicara? Tentu saja aku akan bicara. Kemarin, aku sudah melawan sekuat tenaga. Tapi kau malah memaksa aku. Lagi pula, kau yang di atas.
peringatan sekte. Cepat pakai. Paman Hartono, peringatan sekte. Orang ini sementara di tempatmu, jaga dulu. Aku pergi dan segera kembali. Dalam radius 100 li, aku bisa merasakan auramu. Jangan harap kau bisa lari. Sungguh tidak masuk akal. Jelas jalan kau yang memaksa bercinta, malah menyalahkanku. Adik muda, kamu dan Ayu, apa hubunganmu? Pemimpin sekte. Lonceng sekte berbunyi. Ada apa ya? Ada pengkhianat dalam. Merusak formasi pelindung sekte. Berusaha masuk ke pavilion kitab untuk mencuri kitab rahasia. Untungnya, kakak seperguruan Nugraha mengetahuinya tepat waktu. Dan menggagalkan mereka. Adik seperguruan, teror penenang jiwa tahun ini sudah selesai dipetik. Nanti aku akan kirimkan sebagian untukmu. Terima kasih atas kebaikan kakak. Tapi aku tak pantas menerima ampecase. Ayu merasa malu menerimanya. Adik seperguruan, kita ini satu sekte. Mengapa harus begitu menjaga jarak? Pemimpin sekte. Jika tak ada urusan lagi, maka Ayu pamit undur diri dulu. Tunggu sebentar. Pergilah ke puncak Raja Ramuan. Cari Jaya Kusuma. Bantu aku buatkan satu tungku pil inti emas naga harimau. Baik. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Tidak mungkin. Kau tak bisa membohongiku. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Tidak mungkin. Kau tak bisa membohongiku. Aku bisa dibilang, melihat si Nona itu tumbuh besar, kau adalah satu-satunya pria yang dia bawa ke sekte. Anak muda, jangan lihat Ayu sehari-hari. Sifatnya keras. Sebenarnya dia terpaksa. Saat dia berusia 10 tahun, orang tuanya ditugaskan ke kawasan barat. Hasilnya, pergi tak kembali. Kasihan dia masih kecil. Kalau tidak bersikap keras, di dunia kultivasi, dia pasti akan ditindas. Itu juga benar. Orang tua bangka, kebun ramuan roh ini, milikmu? Milikku. Ada perintah apa, Guru Luhur? Mulai hari ini, milik puncak jiwa ilahi. Kebun ramuan ini adalah warisan leluhur keluarga Hartono. Tidak dijual. Kalian cuma bawa beberapa pecahan batu roh, lalu mau membelinya, mimpi di siang bolong. Bangka busuk, jangan sok baik. Bangka busuk, jangan sok baik. Kalian mau apa sebenarnya? Mau merampas paksa keluarga kami, walau tak punya kultivator tinggi, tapi sudah ratusan tahun menetap di sekte naga gajah. Banyak kenal kultivator tinggi. Kuperingatkan kalian, di sini bukan tempat kalian berbuat semaunya. Kau bangka keras kepala, banyak omong. Ku kasih tahu, aku datang atas perintah pemimpin puncak Nugraha untuk membeli kebun ini. Berani melawan perintah? Nugraha? Betul. Aku bahkan bisa membujuk mahaguru kami. Nanti, carikan posisi untukmu membersihkan jamban. Bagaimana? Jangan mimpi. Bangka tua, ambil batu roh ini dan minggir. Kalau tidak, besok tahun ini adalah hari kematianmu. Sungguh tak tahu hukum. Aku pasti akan melaporkan kalian ke Dewan Pengawas. Kurasa kau tak akan sadar sebelum lihat peti mati. Paman Hartono, kau pergi dulu? Tenang saja. Aku takkan biarkan kebun ramuan roh jatuh ke tangan orang hina. Adik muda, hati-hati. Aku akan panggil Ayu kembali untuk membantumu. Kau siapa? Berani ikut campur urusan puncak jiwa ilahi? Cuma kalian gerombolan tak berguna ini berani datang, merampas dengan paksa. Cuma kalian gerombolan tak berguna ini berani datang, merampas dengan paksa. Kau tunggu saja. Hari ini kau mati. Kakak seperguruan, jangan biarkan si brengsek ini lolos. Sekte Naga Gajah punya 100.000 murid. Belum ada yang berani melawan perintahku. Bocah, hari ini akan kucopot satu lenganmu dulu, biar kau dapat pelajaran. Sekte Naga Gajah wilayahnya luas ribuan li, yang bisa terima satu jurusku bisa dihitung dengan satu tangan. Bicara, kau ini siapa sebenarnya? Urusanmu apa? Sekte Naga Gajah baru saja diserang musuh luar. Kau tiba-tiba muncul di sini. Aku curiga kau ada hubungan dengan pencurian pavilion kitab hari ini. Wah, sombong sekali. Pertama mau rampas kebun paksa, sengaja lukai orang. Sekarang balikkan hitam putih, kacaukan benar salah.
Katanya puncak jiwa ilahi berkelakuan semena-mena. Hari ini kulihat sendiri. Memang benar begitu. Berani? Sekte naga gajah. Bisa dihina semut kecil sepertimu? Bisa kau hina? Sudahlah, kutanggalkan semua kultivasimu. Nanti serahkan pada Maha Guru kami. Biar dia gunakan seni agung pengais jiwa. Semua ini akan terungkap jelas. Ternyata benar atas bengkok bawah ikut bengkok. Semua bilang Nugraha, licik dan kejam. Murid-murid yang diajarnya, semua brengsek. Hina aku, masih ada jalan hidup. Tapi Maha Guruku berkuasa di kawasan selatan ratusan tahun. Kekuatannya menjulang ke langit. Sekte naga gajahku, bahkan bersama sekte langit misteri, sama-sama jadi sekte nomor 1 di selatan. Berani tidak hormat pada Maha Guruku di kawasan selatan ini? Sepertinya tak ada yang berani lindungi kau. Serang bersama. Bunuh dia! Serang bersama. Bunuh dia! Berani bunuh murid puncak jiwa ilahiku? Tangan perenggut jiwa Yin Agung? Pedang, datanglah. Pedang dan diri menyatu. Lampu jiwa padam. Siapa bunuh muridku? Untung api langit ini telah meningkatkan kekuatan tubuhku. Kalau tidak tadi pedang dan diri menyatu, meridian pasti rusak lagi. Bajingan berani, tangan perenggut jiwa Yin Agung. Berani bunuh murid puncak jiwa ilahiku? Beri nyawamu, 7 pembunuh penekan jiwa. Orang ini asal-usul tak jelas. Dan sembarangan bunuh, murid pewaris langsung puncak jiwa ilahi. Kenapa kau selamatkan dia? Keterampilan tak sebanding orang lain. Dibunuh ya sudah dibunuh. Kau mau lindungi dia? Siapa dia bagimu? Jangan-jangan ini pacar barumu? Bangsat. Pikiranmu selalu kotor. Kau. Aku malas bicara panjang. Ini murid baruku. Baru sehari masuk sekte. Dengan tubuh terluka, dia sudah bunuh murid puncak jiwa ilahimu. Tak merasa malu? Masih berani menggonggong di sini? Ayu Lestari. Jangan tak tahu diri. Kau kira aku tak berani lawan kau? Kami cultivator. Tak takut perang. Kami cultivator. Tak takut perang. Cukup! Ini semua ulah sendiri puncak jiwa ilahi. Tak bisa salahkan orang lain. Nugraha Santoso, cepat pergi. Jangan ganggu lagi. Kita pergi. Kau masuk akal tidak? Sudah kubilang, tadi malam kau yang paksa aku. Diam! Karena kau pertaruhkan nyawa, jaga kebun ramuan Paman Hartono. Untuk sementara aku tak bunuh kau. Tapi soal kau nodai kehormatanku, tak bisa dibiarkan. Lalu mau apa? Pasangan idamanku. Paling tak boleh lebih lemah dariku. 3 tahun. Aku kasih kau 3 tahun. Jika dalam 3 tahun, kau tak capai tingkat kekosongan sunyi, datanglah dan mati. Jika dalam 3 tahun, kau tak capai kekosongan sunyi, datanglah bunuh diri tebus dosa. 3 tahun. Ini bukan untukmu, Ayu Lestari. Aku ingin balas dendam pada sekte Surya Murni dan sekte Langit Misteri. Jadi aku harus capai kekosongan sunyi. Ini lencana murid sekte naga gajah. Kitab rahasia ini adalah ilmu dasar sekte kami, ilmu naga gajah. Cepat kuasai. Baru bertarung sedikit sudah terluka begini. Tubuhmu lemah, tak seperti pria. Apakah aku pria atau bukan? Bukankah kau sudah tahu? Kau, Mau apa? aturan sekte naga gajah. Kalau mau memukul orang, harus belajar menerima pukulan. Tulang dan otot bergema, bagaikan raungan naga dan gajah.
Bagus. Ilmu naga gajahmu sudah mulai masuk. Tendang. Bagus. Ada kemajuan, layak dapatkan sepertiga tenagaku. Lagi. Sudah. Ini untuk obati lukamu. Rumput pemulih perisai dan bunga berwarna-warni, hampir habis. Aku ke puncak Raja Ramon beli lagi. Tetua Jaya. Ada perlu apa dengan guruku? Berapa harga rumput pemulih perisai ini? Setiap setengah kilogram 1 bro. Ini lebih mahal dibanding pasar kultivator luar. Puncak Raja Ramuan punya reputasi ribuan tahun. Mana bisa dibanding pasar luar? Api langit berbengaran. Apa itu? Aku juga tak tahu apa ini. Kalau kau mau... Benda ini bukan logam atau kayu, dan sangat berat. Ini didapat orang tua ini, setengah tahun lalu, saat membeli ramuan di 100.000 gunung besar. Kenapa? Kau mau? Tetua Jaya. Di sini saya mau beli masing-masing 100 kati, rumput pemulih perisai dan bunga berwarna-warni. Bagaimana kalau benda ini Bapak berikan sebagai tambahan gratis untuk murid ini? Walau orang tua ini tak tahu, benda ini sebenarnya apa gunanya, tapi bisa dipastikan benda ini luar biasa. Kenapa? Kau mau saya kasih gratis? Benda ini memang aneh, tapi di tangan Bapak tak ada gunanya. Kalau tidak, Bapak tak akan sembarangan taruh di lapak obat ini. Mendingan beri aku utang budi. Ayu benar-benar menerima murid yang bagus. Bapak kenal saya? Hari pertama masuk sekte. Kau dengan tubuh terluka, membunuh murid inti puncak jiwa ilahi, dan tahan serangan mematikan Nugraha. Raka. Sekarang kau orang terkenal di sekte Naga Gajah. Sangat terkenal. Hanya keberuntungan? Karena benda ini bagi saya juga tak berguna, maka saya berikan padamu. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan dari sesepuh untuk junior. Tapi, rumput pemulih perisai dan bunga berwarna-warni ini harus bayar pakai batu roh. Tak masalah, terima kasih Tetua Jaya. Ambil. Alamat di gambar ini adalah tempatku dulu, menemukan benda ini. Kalau benda ini berguna bagimu, kau bisa ke sana, mencoba peruntungan. Terima kasih Tetua Jaya. Bahkan Paman Jaya pun tak tahu. Sudahlah. Karena api langit memberi peringatan, pasti bukan benda biasa. Api langit menempa raga. Ternyata bisa perkuat nyala api. Pusatkan perhatian, kumpulkan aura. Dua arus bertemu, kembali ke hakikat asal. Sekte Langit Misteri dan Sekte Surya Murni. Aku akan segera kembali. Pertemuan aura roh. Naga dan harimau menyatu. Apa kau berhasil menembus tingkat inti emas? Terima satu pukulan lagi dariku. Bagus. Ilmu naga gajah kebijaksanaan lapis pertama sudah kusempurnakan. Kekuatan dalam dan luar bersatu, bahkan lawan tingkat akhir inti emas, masih bisa kutandingi. Terutama karena ajaranmu. Kemarin aura rohmu, jarak ke tingkat inti emas, masih jauh. Hari ini ke ruang obat, kok langsung berhasil? Pukulanmu tadi, aura rohnya padat dan kuat, tak seperti paksaan menembus tingkat. Ada pengalaman ajaib? Kau peduli padaku? Memang ada sedikit pengalaman tak biasa. Hari ini di ruang obat, api langit dalam tubuhku memberi peringatan. Dan menemukan pusaka langka, yang bisa meningkatkan daya api langit secara drastis. Tak disangka Paman Jaya, juga bisa salah menilai. Kau memang beruntung. Jika tebakanku benar, itu seharusnya pecahan pohon kuno Sang Surya. Mengandung sumber asal kayu hijau. 5 unsur saling lahir dan menahan. Kayu menyala melahirkan api. Untuk api langkamu, sungguh sangat membantu. Benar. Paman Jaya memberiku peta. Aku berencana pergi ke sana mencari. Lihat apa ada penemuan lain. Menurut peta, seharusnya di sekitar sini. Legenda mengatakan pohon kuno Sang Surya tumbuh di perbatasan nyata dan hampa, akarnya menyebar ke 3 alam. Dulu saat perang besar dewa dan iblis. Pohon kuno Sang Surya patah. Mungkin pecahannya tersebar di 100.000 gunung besar ini.
Kita cari di sini, pasti ada hasilnya. Baik. Terakhir dipicu api langit. Aku coba lagi dengan api langit. Tunggu. Aura iblis pembunuh sangat pekat. Aku periksa ke sana. Baik, cepat pergi, cepat kembali. Sial. Bunga cermin bulan di air, cahaya bundar penelusur balik. Benar-benar iblis pembunuh. Ini iblis pembunuh. Ayo, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Iblis pembunuh yang mengacau. Jika orang biasa digigit iblis pembunuh, dengan cepat akan berubah menjadi iblis pembunuh lainnya. Penduduk di sekitar sini mungkin sudah teribliskan. Kita harus cari sumbernya. Bagaimana caranya? Mata roh pemecah ilusi. Ketemu. Yin yang kacau terbalik. Api iblis menjulang ke langit. Api kelam datang dari barat. Pemakan jiwa pemusnah langit. Benar, kita temukan sumbernya. Hati-hati. Roh iblis yang memakai sihir ini sepertinya sudah tingkat kekosongan sunyi awal. Nanti kau jaga diri. Aku yang urus ya. Baik, tak masalah. Kenapa? Wajahnya agak familiar. Sial. Si mayat hidup. Hari ini kau akan kuhancurkan. Aku ingin lihat seberapa hebat kau. Raka, jangan gegabah. Kau bukan lawannya. Api iblis pemakan jiwa hampir matang. Tarian pedang bayang bulan. Tarian pedang bayang bulan. Makan jiwa grogot tulang. Kau gadis kecil. Cuma kekuatan tingkat kekosongan sunyi menengah. Berani halangi rencanaku? Masih ingat aku? Kau tak mati? Aku latih tubuh emas iblis langit tak musnah. Aku bisa lahir lagi dengan meminjam tubuh. Akan kubuat kau lebih menderita dari mati. Kau tak apa-apa? Tak apa. Dia adalah tetua kedua sekte Surya Murni. Benar. Dulu dia ingin rampas api langitku. Langsung kuhantam sampai mati. Tak disangka dia latih ilmu iblis. Dan lahir lagi dengan meminjam tubuh. Gadis kecil, lumayan berpengetahuan. Raka, tunggu aku telan api langit dalam tubuhmu. Semua manusia di dunia akan tunduk padaku. Peleburan tubuh iblis langit. Roh sejati tak musnah. Sial, dia hampir berhasil. Raka, cepat pergi. Aku yang halangi dia. Kembali ke sekte minta bantuan. Hari ini tak satu pun dari kalian bisa pergi. Ternyata roh iblis api merah. Ternyata roh iblis api merah. Di mataku, kalian cuma semut. Mantra 7 api membakar langit. Bantu aku, bakar darah lampaui tingkat. Raka, kau bisa mati. Kalau tak bunuh dia, kita semua mati. Cepat. Mantra sejati naga gajah. Soal main api, aku ahlinya. Hari ini akan kulebur kau total. Balas dendam untuk rakyat yang mati. Bahkan jika aku mati, akan kuambil istana ungu rohmu. Raka, bangun. Bangun.
Aku pasti bawa kau pulang. Paman Jaya, cepat tolong Raka. Dia diserang api iblis pemakan jiwa di istana ungunya. Jiwa ilahinya rusak. Api iblis pemakan jiwa ini bermukim di istana ungu singgasana roh dan jiwa ilahi Raka terjalin jadi satu. Sulit. Paman Jaya, aku yakin kau pasti punya cara. Bukan tak ada cara. Untuk menyembuhkan Raka, diperlukan pil 9 putaran pemanggil jiwa sebagai pemicu, ditambah daya dewa naga gajah, baru bisa membangunkan jiwa ilahi yang disegel api iblis. Kalau begitu segera buka tungku dan buat pilnya. Untuk membuat pil ini, Diperlukan 9 jenis bahan langka surgawi dan juga perlu ditempa selama 49 hari. Sama sekali tak sempat. ini bagaimana ya? Sepengetahuanku, kakak seperguruanmu Nugraha punya sebutir pil 9 putaran pemanggil jiwa, warisan dari Maha Guru Naga Api. Baik. Aku akan pergi sekarang. Roh asal pemecah ilusi, naga gajah penekan jiwa. Masih belum berhasil. Tampaknya pil tetap tak bisa membantuku mencapai terobosan. Sial! Terakhir kali membiarkan Ayu, si gadis itu melarikan diri. Kalau tidak, dengan tubuh hukum roh misteriusnya sebagai wadah penyerap daya, aku pasti sudah mencapai tingkat fenomena langit. Adik seperguruan Ayu, hari ini ada waktu luang. Mengunjungi puncak jiwa ilahiku? Kakak seperguruan Nugraha, aku ingin meminta sebutir pil 9 putaran pemanggil jiwa. Adik, apakah jiwa ilahimu rusak? Cepat, biarkan kakakmu ini periksa. Bukan aku. Muridku, Raka Mahendra. Oh, ternyata si anak durhaka terkutuk itu. Maaf, adik, aku tak punya pil 9 putaran pemanggil jiwa. Asalkan kakak mau memberikannya, apapun permintaan kakak, aku setuju. Adik? Bukan aku tak mau menolong, Raka itu baru masuk sekte, tapi sudah membunuh murid inti puncak jiwa ilahiku. Dia begitu meremehkanku. Kenapa aku harus menolongnya? Kumohon, kabulkanlah. Ingin pil 9 putaran pemanggil jiwa? Bisa saja. Adik, selama bertahun-tahun ini, perasaanku padamu, kau sudah lihat kan? Jika kita bisa jadi pasangan, maka milikku bukan jadi milikmu juga? Harap kakak menjaga sikap. Kakak pasti paham. Ayu hanya fokus pada jalan kultivasi. Di hatiku tak ada sedikit pun rasa cinta. Harap kakak menjaga sikap. Kakak pasti paham. Ayu hanya fokus pada jalan kultivasi. Di hatiku tak ada sedikit pun rasa cinta. Kalau begitu, adik silakan pulang. Ayu bersedia menukar pusaka pengikatnya aku pada malam bulan dengan pil 9 putaran pemanggil jiwa. Adik, pedang bayang bulan ini telah kau rawat dengan darah inti jantungmu selama puluhan tahun. Sudah menyatu dengan hatimu. Kau yakin mau menukarnya dengan pil 9 putaran pemanggil jiwa? Kumohon, kabulkanlah. Bayang hukum tersembunyi. Pecah jiwa menyerbu roh. Ayu Lestari, Ayu Lestari. Jangan salahkan aku yang menghalalkan segala cara. Nanti aku cari saat yang tepat untuk mengembalikan pedang bayang bulan ini padamu. Saat itu, jiwa ilahimu akan berada dalam kendaliku. Lihat saja kau bisa lolos dari genggamanku. Kau sudah sadar? Kau baik-baik saja? Syukurlah. Untung pil ini manjur. Wah, harum sekali.
Jangan keterlaluan. Lembut sedikit. Lukaku belum sembuh. Pil 9 putaran pemanggil jiwa ini benar-benar ajaib. Tak hanya membantuku menelah api iblis pemakan jiwa, tapi juga memberiku kemampuan merasakan jiwa segala makhluk. Kultivasiku bahkan langsung menerobos puncak inti emas. Lain kali ketemu makhluk iblis, pasti ku hancurkan mereka. Puncak inti emas? Ya, Pil 9 putaran pemanggil jiwa ini hampir menghabiskan tabungan gurumu. Turnamen batu judi. Sebentar lagi dimulai. Temanilah aku pergi. Kuharap saat itu, kau benar-benar bisa merasakan benda langka. Biar gurumu balik modal. serahkan padaku. Tenang saja. Pasti ku bantu ambil kembali pedang bayang bulan. Begitu aku terobos tingkat kekosongan sunyi, pasti ku tuntut Nugraha memberi penjelasan. Lihat-lihat, coba lihat. Satu tebakan miskin atau kaya. Satu tebakan pindah ke istana dewa. Coba lihat, kalian berdua. Ayo. Kau juga ikut turnamen batu judi? Siapa dia? Dia pasangan kultivasiku. Orang ini Arga Wijaya. Mengejarku hampir 10 tahun. Kalau bukan karena saya Naga Gajah, berhubungan baik dengan perguruan Sabar Langit. Sudah lama ku penggal dia dengan pedang. Ayo. Bahkan jika kau menolakku, tidak perlu cari orang seperti ini untuk menghina aku. Arga Wijaya. Bicara yang sopan. Baik. Lupakan dia. Ayo, perlu aku bantu pilihkan beberapa batu mentah? Kau tahu, pandanganku sangat akurat dan unik. Benar-benar kata dalam sumur, tak tahu tinggi langit dan dalam bumi. Bocah, di sini ada tempat untukmu ikut campur. Kenapa? Ketahuan bohong, jadi marah? Bocah, atas nama Ayu, kali ini aku tak akan menghukummu. Jika kau berani bicara tak sopan lagi, jangan salahkan aku tak akan main-main. Jika kau berani bicara tak sopan lagi, jangan salahkan aku tak akan main-main. Tak bisa, tapi tak mau dibilang. Bocah, kau cari mati. Tak terima? Berani bertaruh? Kau berani bertaruh batu judi denganku? Kau pantas? Kau. Beritahu dia siapa aku. Salam Tetua Arga. Adik muda ini, Tetua Arga juara bertahan 10 turnamen batu judi. Dia dijuluki Mata Dewa. Di dunia ini, tak ada batu mentah yang tak bisa Tetua Arga lihat isinya. Balai batu langit yang termewah di sini adalah milik Tetua Arga. Bagaimana anak muda? Sekarang tahu siapa aku. Masih berani bertaruh denganku? Kenapa tidak? Hari ini kuperlihatkan padamu, arti selalu ada yang lebih hebat dan langit di atas langit. Kurang ajar. Baik, aku terima taruhanmu. Bertaruh apa? Kita bertaruh soal batu ini. Apakah bisa mengeluarkan sum-sum batu roh? Ayo, kamu yakin orang yang kamu ajak ini pikirannya waras? Jangan-jangan dia gila? Arga Wijaya. Kalau mau bertaruh, bertaruh saja. Kalau tidak, minggir. Banyak omong. Situasi yang sudah pasti menang. Kenapa aku tidak bertaruh? Kalau kamu kalah, harus berlutut. Panggil aku kakek 3 kali. Lalu, pergi jauh dari Ayu Lestari. Aku jijik melihatmu. Kalau kamu kalah, selamanya, jangan ganggu Ayu Lestari lagi. Cukup bicara. Kita ke area belah batu. Lihat hasilnya. Baik. Ucapan sudah tetap, taruhan sah. Jika ada yang melanggar, manusia dan dewa akan membunuh. Cukup cepat belah. Aku sudah tak sabar untuk melihat wajahmu saat lari terbirit-birit. Bagian permukaan dibuka, tidak terlihat warna aneh, masih dipotong. Hei bocah, sudahlah. Batu sialan ini, kalau bisa mengeluarkan sum-sum batu roh, aku rela berlutut panggil kakek. Tuan, tunggu sebentar. Kenapa bocah? Takut? Di dalam batu hitam ini adalah sum-sum batu roh. Memotong begini buang waktu. Cukup. Tampar saja kulit batunya hingga pecah. Di dalam batu hitam ini adalah sum-sum batu roh. Memotong begini buang waktu. Cukup.
Tampar saja kulit batunya hingga pecah. Kulihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Sumsum batu roh. Benar-benar sumsum batu roh? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Bagaimana? Tadi siapa yang berkoar-koar? Kalah harus berlutut dan panggil kakek? Aku Arga Wijaya, seumur hidup tak terhitung main batu judi. Belum pernah kalah. Kau hanya beruntung saja. Aku mau bertaruh lagi 1 ronde. Arga! Hormati hasil taruhan. Sudah sepuh begini, kenapa tak tahu malu? Tidak apa. Ronde ini kuberikan padamu. Mau bertaruh bagaimana lagi? Kita berdua di pasar ini, masing-masing pilih 1 batu mentah. Dibelah. Siapa nilainya lebih tinggi, dialah pemenang. Kalau kau kalah lagi? Kalau aku menang, perjanjian taruhan sebelumnya dihapus. Sumsum batu roh untukku. Jika kau menang, tak hanya aku akan berhenti mengganggu Ayu Lestari. Balai batu langitku juga kuberikan padamu. Baiklah. Akan kuantar kau main sekali lagi. Biar kau kalah dengan ikhlas. Baiklah. Baik, ku main sekali lagi. Supaya kau benar-benar mengakui kekalahan. Yang ini. Kali ini pilih yang besar. Mau menang dengan ukuran? Kenapa? Takut? Menyerahlah sekarang. Masih ada waktu. Pas. Berapa harga batu mentah ini? Ini cuma 1000 batu roh. Baik, ini dia. Barusan kau cuma beruntung. Kebetulan menang 1 ronde. Kali ini, kau mulai gentar. Ini cuma batu biasa. Kalau bisa keluar, batu roh sebesar kuku, kuanggap kau menang. Arga Wijaya, ingat kata-katamu. Kalau kau kalah lagi, jangan muncul di hadapanku lagi. Aturan batu judi. Pemulai tarung buka dulu. Belah langsung. Di dalam ada sumsum batu roh. Rusak tanggung jawabku. Bocah, lihatlah kau kali ini, bagaimana mengalahkanku. Bocah, lihatlah kau kali ini, bagaimana mengalahkanku. Kau yakin? Tenang, tunggu saja pertunjukan bagus. Sahabat muda, mau dibelah bagaimana? Tuan, kali ini biar aku sendiri. Banyak gaya. Ini cuma batu sampah. Langit tak akan peduli padamu lagi, mau kedua kalinya, andalkan hoki. Tak bisa kalahkan aku. Ternyata kau ini, tak hanya mata buta, bahkan kekuatanmu payah sekali. Batu biasa saja, tak bisa kau hancurkan? Sampah. Ini inti batu roh, legenda, tambang batu roh. Bersatu dengan langit bumi, menyerap 2 aura yin yang, lalu inti menjelma wujud. Kekuatan inti batu roh ini, jutaan kali lipat sumsum batu roh. Dengan ini, walau di bawah tingkat hampa roh, kita tak perlu khawatir kekurangan aura roh. Dengan ini, walau di bawah tingkat fenomena langit, kita tak perlu khawatir kekurangan aura roh. Inti batu roh. Orang tua ini sudah ratusan tahun tak melihatnya. Hari ini berkat adik muda, mata ini terbuka lebar. Ribuan jalan kultivasi. Yang unggul dihormati, sahabat seperjalanan. Pantas menyandang nama mata dewa. Terlalu dipuji, Tuan Tua. Tak tahu inti batu roh ini nilainya berapa? Inti batu roh adalah intisari langit bumi. Nilainya tak terhingga. Orang tua ini pun tak berani memastikan. Tuan Arga, tak tahu bagaimana kau penuhi taruhan? Cuma junior kecil, berani menghinaku seperti ini. Matilah. Arga Wijaya, Tetua Perguruan Saber Langit, cuma segitu besar hatinya? Mau berkelahi? Aku yang hadapi. Sabetan gila pemutus arus. Kurang ajar, Arga Wijaya. Berani-beraninya berbuat onar di turnamen batu judi yang diadakan Perhimpunan Pusaka Langit bersama 7 sekte. Tak tahu nyawamu mahal? Lepaskan aku. Dia yang memulai. Dia yang memprovokasi. Arga Wijaya dari Perguruan Saber Langit mengabaikan aturan besi 7 sekte. Dampaknya buruk. Harus dicabut status kultivatornya. Masuk penjara hitam 10 tahun untuk menebus dosanya. Sahabat muda Raka, Balai Batu Langit ini kini milikmu. Kau bisa mengambil alih kapan saja.
Orang tua ini pamit dulu. Terima kasih, Tuan. Kaya, aku kaya. Gurumu mau belanja? Hamba Laras Handayani, pengurus Perhimpunan Pusaka Langit. Salam untuk Tuan Raka. Malam ini ingin mengundang Tuan ke lelang kami. Sudah lama dengar. Lelang Perhimpunan Pusaka Langit adalah yang terbesar di kawasan selatan. Banyak pusaka langka di dalamnya. Bahkan ilmu tingkat tertinggi pernah muncul. Baik, kami tahu. Inti batu roh yang Tuan temukan ini sangat berharga. Jika percaya pada hamba, serahkan pada Perhimpunan Pusaka Langit. Pasti kami jual dengan harga bagus. Baik, tenang Nona Laras. Nanti kami akan antar sendiri. Hamba pamit dulu. Malam ini kami tunggu kedatangan Tuan. Masih melihat, matamu hampir tertancap di tubuhnya. Dia begitu sopan. Harus kuhargai dong. Kau tahu, mataku hanya untukmu. Tak ada ruang untuk lain. Bicaralah lagi saat kau capai tingkat kekosongan sunyi. Kakak, tepat seperti dugaanku. Di lelang ini, benar ada buah bintang bawaan langit. Harta ini pasti jadi milikku. Silakan Tuan. Ayu Lestari. Tubuh hukum roh misteriusmu. Segera jadi milikku. Perhimpunan Pusaka Langit ini kan kekuatan besar setempat. Kenapa undang sampah? Seperti dia, tak takut reputasi jatuh? Nona, kita baru pertama bertemu. Kenapa bicara kasar begitu? Apa? Salahkah ucapanku? Sama-sama kultivator kawasan selatan. Dasar apa kau lebih tinggi? Sama-sama kultivator kawasan selatan. Kau berani bicara begitu? Tak takut ditertawakan? Status kami begitu mulia. Di semua sektor kawasan selatan, kemanapun, selalu dihormati. Mana bisa kau si sampah? Bandingkan? Adik seperguruan, orang rendahan seperti ini, mana tahu luasnya dunia misteri kultivasi. Sekali sukses karena hoki, lalu kira bisa disamakan dengan jenius puncak. Tak sadar, hanya kekuatanlah dasar segalanya. Seperti sekarang, jika aku mau, satu jari saja bisa menghancurkan kalian seperti semut. Bisa menghancurkan kalian bagaikan semut kecil. Dengan mudah. Kapanpun aku mau, cukup jentikkan satu jari. Bisa menghancurkan kalian bagaikan semut kecil. Dengan mudah. Kalian satu tingkat inti emas awal, satu tingkat inti emas akhir. Cuma segini, berani juga berkoar di sini. Mulutmu lancang sekali. Kau yang bahkan tak bisa berkultivasi, berani bicara besar seperti ini? Tak bisa berkultivasi? Kau ini siapa sebenarnya? Siapa aku? Buka lebar mata itu dan lihat baik-baik. Citra Permata. Oh, jadi kaulah, setelah Raka Mahendra kehilangan semua kultivasinya, yang menarik janji nikah dengan cara tak tahu malu itu. Apa yang kau tahu? Nona ini berbuat untuk kebaikannya. Dia yang pusat daya dalam hancur, dan meridian putus semua si sampah itu, cocoknya hanya dengan perempuan kampung berpandangan sempit sepertimu. Untuk jadi pasangannya. Entah siapa yang berpandangan sempit dan melewatkan kesempatan takdir sebesar ini. Dia cuma selamat sekali secara kebetulan. Lalu kau pikir dia hebat? Pandanganmu sama seperti wajahmu. Dangkal. Tampaknya sekte langit misteri benar-benar akan merosot. Mengajarkan apa saja sih? Satu tajam lidah dan kejam? Satu sok agong. Pasti tak ada penerusnya. Kurang ajar. Berani menghina sekteku, sekte langit misteri. Cari mati. Bunuh aku? Kalian tak punya kualifikasi untuk itu. Cari mati? Bunuh aku. Kau belum punya hak. Kakak seperguruan, jangan buang waktu dengannya. Mantra tingkat langit. Aduh, para tamu terhormat, kenapa marah-marah sekali? Siapa kamu? Berani-beraninya merusak urusanku. Pengurus Laras. Adik seperguruanku pertama kali turun gunung. Harap maklum. Tidak apa-apa. Tuan Putra Suci terlalu sopan. Sifat adikmu sungguh jujur dan menggemaskan. Kakak, dia itu siapa sih?
Berani merusak urusan kita. Sekte Langit Misteri tak takut siapapun. Sekte Langit Misteri memang tak takut siapapun, tapi dia pengurus Perhimpunan Pusaka Langit yang bertanggung jawab atas lelang ini. Semuanya, utamakan buah bintang bawaan langit. Lelang akan segera dimulai. Para tamu terhormat, silakan segera duduk. Baik. Raka Mahendra, kau tunggu saja. Nona besar ini sementara membiarkanmu. Kita tunggu setelah lelang selesai, lalu membalas nanti. Nanti saat itu, jangan sampai bersembunyi di belakang perempuan. Jadi pecundang payah. Nanti saat itu, jangan sampai bersembunyi di belakang perempuan. Jadi pecundang payah. Lonceng emas berbunyi 3 kali. Lelang resmi dimulai. Semoga malam ini, semua bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Di lelang, semua bicara dengan batu roh. Kalau ada yang bermain kasar dan merampas di Perhimpunan Pusaka Langit kami, jangan salahkan aku tak bersikap baik. Selanjutnya, kami persembahkan barang lelang pertama hari ini. Ini adalah harta karun yang dibuka oleh Raka Mahendra Mata Dewa. Kristal inti batu roh. Cuma hoki sialan. Mata Dewa apa? Harga awal lelang 1 juta batu roh. Setiap kenaikan harga minimal 100.000. 2 juta batu roh. 2 juta. 3 juta batu roh. 3 juta sekali. 5 juta batu roh. 8 juta. 12 juta. 15 juta batu roh. 15 juta batu roh 3 kali. Selamat untuk sahabat seperjalanan ini mendapatkan kristal inti batu roh. Selanjutnya, koleksi ini. Salah satu dari 7 pedang abadi Sekte Naga Gajah. Pedang Bayang Bulan. Salah satu dari 7 pedang abadi Sekte Naga Gajah. Pedang Bayang Bulan. Pedang bayang bulanmu. Kenapa muncul di lelang? Aku juga tak tahu. Mungkin Nugrahawi bawa kekurangan batu roh. Bagaimanapun, ini kesempatan baik untuk ambil kembali untukmu. Baik. Ayo. Jebakan sudah siap. Tinggal tunggu kau masuk perangkap. Pedang Bayang Bulan ini adalah pusaka roh pengikat nyawa. Nona abadi berjubah putih kayu lestari. Asal-usulnya jelas. Silakan tawar dengan tenang. Harga awal lelang 5 juta batu roh. Mulai. Mana ada dijual putih? Kenapa mau melelang pusaka roh mengikat namanya? Ayu Lestari itu siapa? Siapa berani menawar? Ya, lebih baik kita jangan ikut menawar. Sekumpulan pengecut. Aku tawar 7 juta batu roh. 10 juta batu roh. Tuan Raka menawar 10 juta. Ada yang mau menawar lagi? Raka Mahendra, kantongmu ada 10 juta batu roh? Jangan sampai nggak bisa bayar, jadi bahan tertawaan. Gadis suci, kau memang mudah lupa. Tadi inti batu rohku, baru saja laku 15 juta. 10 juta batu roh sekali. 10 juta batu roh 2 kali. 11 juta batu roh. 12 juta. 11 juta batu roh. 12 juta. Raka kau. Adik seperguruan. Utamakan buah bintang bawaan langit. Laku. Selamat Tuan Raka. Berhasil dapatkan pedang bayang bulan. Semuanya dalam kendaliku. Barang terakhir, juga pusaka pamungkas. Buah bintang bawaan langit. Barang ajaib ini mengandung sumber asal kekacauan. Apapun ilmu yang kau pelajari, bisa bantu naik dari inti emas ke kekosongan sunyi, tembus batasan. Ini dia. Pohon bintang bawaan langit yang legendaris bisa serap kekuatan dari luar alam. Kalau menyerapnya, pasti bantu capai kekosongan sunyi. Percaya banyak rekan, datang demi ini. Tak usah bicara, harga buka 10 juta batu roh. 50 juta batu roh. Masih ada yang tawar? Harap para rekan, kasih muka untuk Sekte Langit Misteri. 50 juta. Memang hebat Sekte Langit Misteri. Sudahlah. 50 juta sekali. Kenapa? Sebut nama Sekte Langit Misteri, langsung bikin kalian beku. Sungguh anjing andalkan majikan. Kenapa? Sebut nama Sekte Langit Misteri, langsung bikin kalian beku. Sungguh anjing andalkan majikan. Kamu si pecundang ini, berani hina Sekte Langit Misteri? Tuan Raka mau tawar? Tanya pengurus laras. Balai Batu Langitku. Nilainya berapa batu roh? Balai Batu Langit Mata Dewa Raka, paling sedikit 100 juta. Kalau kau percaya padaku, bisa tukar di tempat. Baik. Balai Batu Langit ini jadi milik Perhimpunan Pusaka Langitmu. Aku tawar 100 juta batu roh. Tunggu saja. Aku masih ada 20 juta batu roh. Tak perlu.
Biarkan si pecundang ini, sementara simpan untuk kita. Setelah lelang selesai, aku sendiri yang ambil kembali. Selamat kalian berdua, dapat pusaka termahal, buah bintang bawaan langit. Raka Mahendra, putra suci ini nasihatimu, serahkan dengan patuh. Kalau tidak, jangan salahkan putra suci ini berhati kejam. Tuan Putra Suci, walau Anda Putra Suci, tapi jika berani berbuat onar di wilayah Perhimpunan Pusaka Langit, jangan salahkan aku. Belum ada yang berani melawanku? Perhimpunan kecil macam kalian. Berani bicara begitu padaku? Bagus. Hari ini perhimpunanmu juga aku basmi. Cepat pergi. Hari ini perhimpunanmu juga aku basmi. Karena kau langgar aturan, aku tak bisa lagi bersikap baik. Sangat lancang. Jaga pengurus laras. Aku yang urus mereka berdua. Baik. Raka Mahendra, aku sudah menunggumu. Nah, siapa sampah sekarang? Raka, lepaskan kakak seperguruanku. Bajingan, berani menghinaku? Apalagi keahlianmu? Tunjukkan semuanya. Sepertinya, waktunya serius. Segel hukum langit misteri. 5 petir menghantam puncak. Perisai emas naga gajah. Mantra 7 api membakar langit. Dan datanglah. Mantra 7 api membakar langit. Dan datanglah. Petir Dewa 7 Jagal. Pedang membelah cakrawala. Tidak. Kakak! 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 Raka Mahendra? Jadi urat nadimu putus semua? Itu semua palsu? Citra Permata. Aku tidak jadi orang lumpuh. Kau sangat kecewa ya? Kau? Aku malah harus berterima kasih. Kau memberikanku jenius sehebat ini. Kau yang sekarang tak layak mati di tanganku. Sekte langit misteri. Aku pasti akan datang. Terima kasih Tuan Raka, dan Nona Abadi berjubah putih yang sudah menolong. Nona Abadi Laras. Serahkan mereka padamu untuk dihukum. Maaf sudah merepotkan. Tuan Raka terlalu sungkan. Perhimpunan kami ingat hubungan lama, dan tahu batasannya. Baik. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Sampai bertemu lain waktu. Tak disangka putra suci itu, kultivasinya biasa saja. Tapi hartanya lumayan tebal. Batu roh saja lebih dari 50 juta. Lagi pula, petir Dewa 7 Jagal ini benar-benar ilmu langka. Dipadukan dengan tubuh emas naga gajah sekte kita, akan memberi kita keunggulan saat melawan musuh tingkat lebih tinggi. Ilmu ini memang kuat, tapi efek sampingnya juga hebat. Jangan digunakan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Menurutku, segel hukum langit misteri lebih cocok untukmu. Dengan segel menggerakkan aura langit bumi, dipadukan dengan api langit, setelah kamu berhasil menembus, bahkan ahli puncak kekosongan sunyi pun, bisa kamu lawan. Benar juga. Tapi kalau dibicarakan, yang ini adalah hasil terbesar perjalanan kali ini. Dengannya, tingkat kekosongan sunyi bagimu sangat mudah diraih. Aku hampir memenuhi syaratmu. Kita... Sudah larut malam? Saat terbaik untuk meminum buah bintang bawaan langit. Ayo ke lapangan latihan, aku akan menjagamu. Baik. Tunduk. Tunduk. Tunduk padaku.
Akhirnya berhasil menembus tingkat kekosongan sunyi. Ayu, aku berhasil menembusnya. Ayu, dulu kau bilang, begitu aku mencapai tingkat kekosongan sunyi, kau akan jadi pasangan kultivasiku. Masih berlaku? Mana ada? Maksudku kalau tercapai, aku tak akan bunuh kau. Tidak boleh begitu. Harus menepati janji. Setuju ya? Aku ini gurumu. Ayu, aku ingin bersamamu selamanya. Sekte memanggil kita. Ayo, Sekte memanggil kita. ayo. Salam untuk pemimpin sekte. Tak usah banyak basa-basi. Para tetua, Raka sudah datang. Katakanlah, kalian datang ke Sekte Naga Gajah untuk urusan apa? Raka, akhirnya ketemu. Kau kultivasi ilmu iblis. Berkomplot membunuh murid dan tetua kedua Sekte Surya Murni. Kejam tak berperi kemanusiaan, tak ditoleransi langit dan bumi. Cepat ikut aku kembali ke Sekte Surya Murni, mengaku dosa dan terima hukuman mati. Aku dengan Sekte Surya Murni sudah putus hubungan. Mereka yang berusaha menyedot darahku untuk ramuan dan mengincar kesempatan takdir kuku, menyerang Yin Lun. Kubunuh mereka. Apa salahnya? Dosa apa lagi yang kumiliki? Pemimpin sekte, orang ini sombong dan angkuh. Bisa merusak hubungan 7 sekte kita. Masalah Raka Mahendra dan Sekte Surya Murni, Kakak Nugraha tak tahu detailnya? Lebih baik jangan sembarang ikut campur, agar tak dicap sebagai penjilat. Sabar adik. Kakak hanya bicara jujur. Saat Raka Mahendra baru tiba di Sekte Naga Gajah, dia langsung memicu perselisihan antar puncak kita. Kini ada masalah lagi. Menurutku, orang ini licik dan dalam pikirannya berhati kejam dan bertangan ganas. Orang ini licik dan dalam pikirannya berhati kejam dan bertangan ganas. Kemungkinan besar dia ingin mencari perlindungan di Sekte Naga Gajah. Bagaimana kita bisa karena orang seperti ini? Merusak hubungan dengan Sekte Surya Murni? Aku paling tahu seperti apa Raka Mahendra itu. Dia sama sekali tak punya niat itu. Kakak Nugraha, jangan berdasarkan dugaan. Menuduhnya tanpa bukti. Nona Ayu, jangan tertipu olehnya. Saat di Sekte Surya Murni, Raka Mahendra juga kejam dan ganas, licik dan tak tahu malu. Kalau tidak, dia tak akan diusir dari Sekte Surya Murni. Tetua Wibowo benar. Pemimpin sekte. Orang ini kejam dan ganas, melupakan asal sekte. Jangan sampai tinggal di Sekte Naga Gajah. Ini sumber malapetaka. Omong kosong, Nugraha. Kalau kau masih memutarbalikkan fakta, pedang bayang bulan takkan kena lampun. Cukup. Pemimpin sekte. Mundur. Kau tak malu? Ya. Raka Mahendra, ada yang mau kau katakan? Raka Mahendra, ada yang mau kau katakan? Hormat pemimpin sekte. Segala tindakanku Raka Mahendra terang di mata langit dan bumi. Tak sudi berdebat dengan orang hina. Benar salah dalam hal ini, kau sendiri tahu. Jika tak terima, aku siap bertarung. Kau, bahkan tetua kedua tewas di tangannya. Aku pun mungkin bukan lawannya. Pemimpin sekte, Raka Mahendra ini. Sudah. Menurutku, Raka Mahendra berkata benar. Apapun latar belakangnya, tapi pembunuhan tetua dan murid Sekte Surya Murni terjadi setelah dia meninggalkan sekte. Jadi bukan pengkhianatan. Hanya urusan pribadi. Tapi, dunia kultivasi menghormati yang kuat. Tak ada aturan. Hanya kau yang boleh membunuh dan orang lain tak boleh melawan. Karena itu, perkara ini selesai di sini. Jika Sekte Surya Murni masih sakit hati, suruh saja di Masa Putra datang cari aku. baik. Kita lihat nanti. Surya Santoso, kau memang punya nyali. Tapi beberapa hal tak bisa diselesaikan. Hanya dengan nyali. Raja Dharma Petir datang. Ada urusan apa? Citra. Apakah dia yang membunuh muridku? Hormat pemimpin sekte. Ya, bajingan itu. Kau pantas mati.
Raja Dharma Petir. Wah, sombong sekali. Tanpa selidik benar salah, langsung serang seorang junior dengan niat membunuh. Inikah cara kalian? Sekte Langit Misteri? Raka Mahendra serang muridku duluan. Aku tak langsung bunuh dia. Sudah memberi Sekte Naga Gajah cukup muka. Surya Santoso, jangan tak tahu terima kasih. Jelas-jelas muridmu yang Tama mengacau acara Perhimpunan Pusaka Langit, lalu paksa rampas harta. Barulah Raka Mahendra bunuh dia. Omong kosong. Omong kosong. Waktu itu di Lelang, kau dan Raka Mahendra ini berkali-kali hina Sekte Langit Misteriku. Kakak seperguruanku tak terima. Bela diri sedikit. Lalu kalian langsung bunuh dia dengan kejam. Mohon pemimpin sekte, beri keadilan untuk kakak seperguruanku. Bunuh Raka Mahendra. Balas dendam untuk kami. Citra Permata. Saat batalkan pertunangan dulu, kukira kau hanya tinggi hati. Tak kusangka kini kau jadi begitu licik dan jahat. Bohong seenaknya. Pemimpin sekte, yang murid katakan semua benar. Mohon beri keadilan untuk kami. Omong kosong, asal bicara. Siapapun bisa bilang begitu. Kau punya bukti? Waktu itu kalian serang kakak seperguruanku duluan. Aku ini perempuan lemah. Mana berani simpan bukti? Kau tak punya bukti, saya punya. Segala yang terjadi hari itu telah kurekam dengan batu bayang jernih. Mau lihat bersama? Baik. Batu bayang jernih tak bisa dipalsukan. Raja Dharma Petir, mari kita lihat. Jika rekamannya berbeda sedikit pun dengan ucapan kalian berdua, tak ada yang bisa selamatkan kalian. Jika rekamannya berbeda sedikit pun dengan ucapan kalian berdua, tak ada yang bisa selamatkan kalian. Bayang jernih menyimpan wujud. Raka Mahendra, putra suci ini menasihatimu untuk menyerahkannya dengan patuh. Jika tidak, jangan salahkan putra suci ini karena berhati kejam padamu. Pedang membelah cakrawala. Citra Permata, masih ada yang mau kau katakan? Bajingan berani. Ganti nyawa muridku. Wibawa dewa bagai penjara. Tak tahu malu, tarian pedang bayang bulan. Matilah Raka Mahendra. Ayu akan segera menjadi milikku. Kurang ajar. Petir, sudah cukup keributanmu? Petir, aku biasa menghormatimu, bukan takut pada Sekte Langit Misteri. Jika kau masih semena-mena, jangan salahkan aku. Tak menghargai persahabatan ribuan tahun dua sekte. Kau masih kasar begini. Jangan salahkan aku, tak lagi ingat persahabatan ribuan tahun dua sekte. Surya Santoso, kau benar-benar demi Raka Mahendra. Budak dua tuan ini bermusuhan dengan Sekte Langit Misteri? Aku hanya tahu. Raka Mahendra, sekarang murid Sekte Naga Gajah. Karena begitu, tak ada yang boleh di hadapanku. Membunuhnya, kau Petir, tak bisa juga. Kau memaksa raja ini berperang dengan Sekte Naga Gajah. Petir, perkara hari ini, semua akibatnya, ku tanggung sendiri. Jangan libatkan Sekte Naga Gajah. Raka Mahendra, kau murid Sekte Naga Gajah. Aku sebagai pemimpin sekte, mana mungkin meninggalkanmu? Benar-benar mau perang. Masa Sekte Naga Gajah takut dengan Sekte Langit Misteri? Siapa berbuat dia bertanggung jawab. Dulu kau menghina aku. Hari ini kau memfitnahku. Semua ku tanggung sendiri. Kalian berani tunggu aku 3 tahun? 3 tahun kemudian, aku akan ke Sekte Langit Misteri, menyelesaikan karma dengan kalian. Nanti ku temani kau pergi. Baik. 3 tahun lagi. Aku tunggu di Sekte Langit Misteri. Raka Mahendra, dasar sampah sepertimu. Jangan 3 tahun, 30 tahun pun tetap sampah. Kita pergi. Raka Mahendra, lagi-lagi kau lolos. Tampaknya aku harus turun tangan. Si cantik menari pedang mengguncang 4 penjuru, gerak bagai guntur guncang langit, diam bagai lautan beku dalam cahaya. Ayu, tak kusangka kau sudah mencapai tingkat hati pedang beringas sempurna. Tubuh hukum roh misterius. Pemahamanmu luar biasa.
Harus lebih giat. 3 tahun lagi, aku masih harus menemanimu ke Sekte Langit Misteri untuk menuntut keadilan. Ayu, bertemu denganmu sungguh suatu kehormatan bagiku. Di hidup ini, aku hanya ingin hidup mati bersamamu, tanpa penyesalan. Sama. Kultivasi memang penting, tapi momen indah seperti ini juga tak boleh disia-siakan. Di luar, Tempat ini adalah daerah terlarang puncak gunung. Tak akan ada yang ganggu. Ada apa, Ayu? Nugraha Santosa. Kau begitu hina. Kau berani menggunakan seni agung perenggut jiwa padaku? Tak kusangka, cepat sekali sadarnya. Kau benar-benar terus membuatku terkejut. Bangsat. Berani lancang padaku? Cari mati. Kendali jiwa pembeku raga, membeku. Adik seperguruan Ayu, jangan melawan. Aku sudah mengendalikan jiwa ilahimu melalui pedang bayang bulan itu. Nikmatilah saja. Sial. Jujur saja, sifatmu ini memang tak disukai. Tapi tak apa. Aku hanya ingin melalui tubuh hukum roh misteriusmu untuk menembus tingkat fenomena langit. Adik seperguruan Ayu, fokuslah jadi wadahku. Dasar perempuan lacur. Kau kira aku tak tahu? Kau dan Raka itu sudah berhubungan mesum. Sekarang sok suci apa? Kau dan Raka itu sudah berhubungan mesum. Sekarang sok suci apa? Tak apa ku beritahu. Dulu racun yang kau telan, serbuk birahi yin yang, adalah buatanku. Kalau bukan Raka tiba-tiba muncul, menggagalkan rencanaku, aku sudah lama menjadi ahli fenomena langit, dengan langit dan manusia menyatu. Si, dasar orang tak tahu malu. Mana pantas kau jadi ahli fenomena langit? Diberi baik tak mau, minta dihukum. Nugraha. Dasar binatang. Aku pasti akan membunuhmu. Setelah aku selesai, kau akan memohon jadi wadah penyerap dayaku. Kau cari mati. Maaf, aku terlambat datang, membuatmu menderita. Kau pergi dulu. Aku yang balas dendam. Raka. Pergi. Brengsek. Hari ini Dewa dan Buddha datang pun tak bisa selamatkanmu. Kata-kataku, Hanya denganmu, kau cuma sampah kosong sunyi. Berani melawanku? Kau cuma sampah kosong sunyi. Berani melawanku? Benar-benar tak tahu tinggi rendahnya langit. Kalau begitu, coba saja. Kau berulang kali menggagalkan rencanaku, pantas mati 1000 kali. Seni agung dunia kelam, renggut jiwa kunci roh. apa? Raka Mahendra, sekarang rasanya jiwamu sangat tersiksa, kan? Tidak mungkin. Kau baru tingkat kekosongan sunyi awal. Bagaimana mungkin bisa mematahkan seni agung dunia kelamku? Keterlaluan bodohnya. Aku sudah lama meneladan kemampuan menekan jiwa ilahi. Buka lebar matamu dan lihat. Gaya kedua 7 api membakar langit. Hukum memiliki roh asal. Kau baru tingkat kekosongan sunyi. Bagaimana mungkin menguasai kemampuan sehebat ini? Dunia para jenius puncak. Tak kau pahami. Bahkan jika aku mati, akan kubuatmu menderita seumur hidup. Pecah jiwa robek roh. Jaya Kusuma, sepertinya kau akan kalah di ronde ini. Paman Jaya. Cepat tolong Ayu. Ayu kenapa? Dia dikhianati Nugraha. Sepihak jiwa ilahi menyerbu laut kesadarannya.
Nugraha itu, setelah menjadi serpihan tubuh roh, ingatannya terhapus, hanya tersisa obsesi. Setelah menyerbu laut kesadaran Ayu, cepat menyatu dengan jiwa ilahi Ayu, hingga membuat Ayu menjadi orang lain. Lalu bagaimana? Keduanya menyatu bagai air dan susu. Dengan kekuatanku, Paman Jaya, pasti ada caranya, kan? Sepertinya, hanya ada satu cara. Cara apa? Aku yang pergi. Turun ke jurang 9 sunyi. Manfaatkan api bumi teratai kelam. Pisahkan jiwa dan roh. Turun ke jurang 9 sunyi. Manfaatkan api bumi teratai kelam. Pisahkan jiwa dan roh. pemimpin sekte jangan. Teratai kelam 9 sunyi itu tak bisa ditaklukkan siapapun. Orang biasa mendekat saja, akan terbakar separuh kultivasinya. Kami para kultivator, berjuang melawan takdir. Masih takut padanya? Pemimpin sekte. Jaya, Raka, kalian berdua gunakan tenaga untuk sementara tahan fusi jiwa ilahi Ayu. Biarkan aku hadapi teratai kelam 9 sunyi itu. Pemimpin sekte. Terus jalankan tenaga. Aku sudah pinjam kekuatan teratai kelam. Ya. Raka, Ayu, kau sadar? Akhirnya, tak sia-sia. Pemimpin sekte. Salam untuk pemimpin sekte. Ayu, jiwa ilahimu masih ada kelainan? terima kasih atas nyawa yang diselamatkan. Ayu takkan lupa seumur hidup. Saat ini jiwa ilahi Ayu sudah pulih, tapi kultivasi pemimpin sekte... Tidak apa-apa. Hari ini panggil kalian untuk memberitahu. Setelah aku istirahat beberapa hari, aku akan masuk latihan tertutup. Nanti sekte naga gajah ini akan bergantung pada kalian. Pemimpin sekte. Anda juga tahu, murid dengan sekte langit misteri, ada perjanjian 3 tahun. Jika tetap di sekte naga gajah, sulit membuat terobosan dan mewujudkan keinginan hati. Paling-paling 3 tahun lagi, setelah dayaku pulih, akan kutemani ke sekte langit misteri. Terima kasih atas niat baik pemimpin sekte. Tapi soal ini, harus kuselesaikan sendiri. Atau jadi iblis hati, dan merugikan kultivasiku. Memang benar. Lalu apa rencanamu? Kultivasiku masih rendah. Jadi berencana ke 100.000 gunung besar, mencari semua pecahan pohon kuno sang surya, dengan aura kayu utama bawaan langit, melatih mantra 7 api membakar langit, membantuku mencapai tingkat fenomena langit. Kalau Ayu, bagaimana? Aku akan temani Raka. Menjaga latihannya. Bagus sekali. Pasti bantu Raka cepat mencapai tingkat fenomena langit. Dan membuat sekte naga gajah kita semakin jaya. Baik. Ada fenomena aneh di langit, di kawasan selatan kita. Masih ada yang mengalami tribulasi, masuk ke tingkat fenomena langit. Entah siapa, Raja Dharma, tingkat fenomena langit, yang mengunjungi sekte langit misteri kami? Bisakah sebutkan nama gelarnya? Apa? Ternyata kau si sampah ini. Masa 3 tahun sudah tiba, murid sekte naga gajah, Raka Mahendra, datang untuk memenuhi janji. Kau berulang kali
menantang sekte langit misteri kami. Kalau bukan karena pemimpin sekte berbelas kasihan dulu, memberimu nyawa, membiarkanmu hidup sengsara 3 tahun, dengan kemampuanmu, mana bisa hidup sampai sekarang? 3 tahun yang lalu, jalur energiku hancur total, kau dan Raja Dharma Bulan Roh ke Sekte Surya Murni mempermalukanku habis-habisan. Kini, aku telah menyatu dengan langit dan manusia, menjadi hukum dan wujud alam. Sekte langit misteri di mataku sudah tak berarti lagi. Raka, kau tetap sama bodohnya. Bahkan jika kau sekarang berhasil mencapai tingkat fenomena langit, lalu apa? Sekte langit misteriku punya 2 ahli fenomena langit. Membunuhmu, semudah menginjak seekor semut. Murid sekte langit misteri, dengarkan perintah. Siap. Bentuk formasi pedang. Jaga gerbang gunung. Bunuh. Murid sekte langit misteri, dengarkan perintah. Siap. Bentuk formasi pedang. Jaga gerbang gunung. Bunuh. Tak ada kemajuan sedikit pun. Satu napas menembus surya dan bulan. Citra Permata, apa lagi yang mau kau katakan? Dua Raja Dharma, apa kabar? Raka, kau nekat menerobos gerbang gunung, melukai muridku. Kau pantas mati. Raka ini sudah mencapai tingkat fenomena langit. Panik saat ada masalah. Mana bisa sukses? Pergi ke balai dalam? Baik. Semua murid, ikut aku ke balai dalam. Aku sampai 3 tahun lalu, satu rasa belas kasihan. Benar-benar membuatmu mulai berkembang. Petir, 3 tahun lalu, kau mengandalkan kultivasimu yang tinggi, menekan orang dengan kekuasaan di Sekte Naga Gajah. Dan kau Bulan Roh, 3 tahun lalu, kau Sekte Surya Murni, mempermalukanku habis-habisan. Pernahkah kalian bayangkan akan ada hari ini? Raka, walau kau telah melampaui jurang antara langit dan manusia, dan memasuki tingkat fenomena langit, pikiranmu masih bodoh seperti orang biasa. Jika kau anggap kata-kata tahun itu sebagai penghinaan, teruskan saja berpikir begitu. Cultivator, tak terikat masa lalu, tak takut masa depan. Semua ditentukan kekuatan. Cultivator, tak terikat masa lalu, tak takut masa depan. Semua ditentukan kekuatan. Walau kau penuh kebencian, apa yang bisa kau lakukan? Kultivasimu tak cukup. Semua hanya mempermalukan diri sendiri. Ngobrol apa lagi dengannya? Petir, ayo bertarung. Wibawa dewa bagai penjara. Pedang membela cakrawala. Kau baru awal fenomena langit, mana mungkin kalahkan kakak petir? Sekte Langit Misteri, hanya kuat di luar, rapuh di dalam, hanya punya nama kosong. Kurang ajar. Di bawah pimpinan kalian Sekte Langit Misteri, menindas dengan kekuasaan, tak tahu malu. Apa perlunya masih ada? Raja Dharma Bulan Roh, serang bersama. Aura roh Raka aneh, bisa membakar jiwa ilahi. Sulit ditangani. Sepertinya, hanya jurus itu tersisa. Tebas roh langit misteri. Guntur mengguncang 9 langit kekosongan agung menjadi bulan roh. Apakah ini pedang tebas roh langit misteri? Sudah kukatakan, ingin dunia ini, tak ada yang berani tindasku lagi. Apapun itu, fenomena langit dan setengah dewa. Semua ku terima. Sudah kukatakan, ingin dunia ini, tak ada lagi yang berani menindasku. Siapapun dia, ahli fenomena langit atau setengah dewa, semua akan kuhadapi. 10.000 naga kembali ke sekte. Aku Raka Mahendra, akan hapus sekte langit misteri dari dunia. Raka, kasih aku muka. Hentikan 7 sekte kawasan selatan itu, saudara. Kalau kau bunuh mereka, sekte-sekte lain takkan setuju. Urus saja dirimu, Raka, sampai di sini. Kita takkan bertemu lagi. Kau datang buat apa? Lewat sini, kurasakan sekte langit misteri. Ada pertarungan tingkat fenomena langit. Kita tuju sekte saudara. Aku pasti datang bantu. Kau datang lihat, sekte langit misteri jadi tertawaan kan? Kakak seperguruan petir terluka. Aku punya pil dari alam rahasia. Cepat minum. Kau cukup perhatian.
perguruan. Kakak seperguruan. Kau bunuh petir? Bulan Roh! Masih ingat kesombonganmu di Sekte Surya Murni? Kenapa sekarang bisu? Aku lebih suka sikap sombongmu dulu. Kau hisap darah dan aura, jatuh ke jalan iblis. Kau musuh semua cultivator. Tuduh sekte kawasan selatan, takkan lepaskanmu. Masih kira seperti dulu? Sekarang aku sudah setengah kaki, masuk tingkat setengah dewa. Jalanku adalah jalan benar. Kalau kau masih tak tunduk padaku, ku beranggus sekte langit misterimu. Tuanku, kau hebat sekali. Buat aku dan guruku, tak sanggup. Mulut manis Shu'er, hebat tak hanya di ranjang, turun ranjang pun melayaniku dengan baik. Belajarlah dari muridmu. Belajarlah dari muridmu. Tuanku, jangan marah. Guruku ini pertama kali. Wajar, agak malu. Shu'er, nanti ku ambil Raka. Suruh dia melayanimu, setuju? Sungguh, tuanku. Aku dan Raka itu, musuh tak bisa hidup bersama. Kuharap tuanku beri ilmu jalan iblis. Aku pasti ganti tuanku, tangkap Raka sendiri. Aku harus menghancurkan Raka. Jadi abu, raga dan jiwa musnah. Selamanya tak bisa lahir lagi. Baik. Ku beri. Jaga baik gurumu dulu. Aku masih harus ke Sekte Naga Gajah, temui Surya Santoso. Pemimpin sekte. Dimas Seputra, kau jatuh ke jalan iblis, hanya bisa jadi pahlawan sesaat. Lambat laun kau akan terkena balas. Kakak Surya, ngapain buang tenaga? Pemimpin sekte. Raka Ayu, pergi! Raka, Ayu, pergi kalian. Cepat pergi, Dimas. Akhirnya kau datang. Kau lukai pemimpin sekteku, bantai sekteku. Aku pasti akan merobek-robekmu. Ayo! Mantra 7 api membakar langit tarian pedang bayang bulan. Terlalu lambat. Bencana ini, Sekte Naga Gajahku sepertinya takkan selamat. Bawa Raka dan Ayu. Nanti saat ada kesempatan, balas dendam untukku. Cepat pergi. Pemimpin sekte. 8 penjuru kembali ke asal. Pelepasan Raga 9 Misteri. Apa? Pemimpin sekte. Jangan, pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Cepat pergi. Harapan Sekte Naga Gajah ada pada kalian. Pergi! Surya, kau kira meledakkan tubuh roh bisa melukaiku? Meski tak bisa melukaikanmu, tapi kau juga jangan harap bisa lolos dari formasiku. Metode rahasia kebijaksanaan. Seni mengunci langit naga gajah. Pemimpin sekte. Surya, kau tak bisa mengurungku selamanya. Surya, kau tak bisa mengurungku selamanya. Raka, mulai sekarang kau adalah pemimpin Sekte Naga Gajah. Di mana ada kau, di situ ada Sekte Naga Gajah. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Jangan biarkan pengorbanan pemimpin sekte sia-sia. Pergi! Raka, suatu hari nanti, aku akan hisap semua kultivasimu. Bantu aku naik ke langit jadi dewa. Benarkah pemimpin sudah tiada? Untuk membantu kami mengulur waktu dengan kekuatan sendiri, memaksa gunakan metode rahasia naga gajah hingga melepas raga dan masuk reinkarnasi. Ini salahku. Ini bukan salahmu. Ling Yuntian itu jatuh ke jalan iblis, memakai jutaan nyawa sebagai pupuk. Kemajuannya tak tertandingi. Kamu ini sudah jenius di antara para jenius tingkat hampir setengah dewa ini. Hanya dengan gabungan tingkat fenomena langit dan kekosongan sunyi. Mungkinkah dilawan? Apa kita benar-benar tak ada cara lain untuk menghentikannya? Saat ini, tidak ada. Aku punya cara. Aku akan menelannya. Teratai kelam 9 sunyi. Aku punya cara. Aku akan menelannya. Teratai kelam 9 sunyi. Ini tak boleh sama sekali.
Sekarang kau adalah pemimpin sekte kami, juga harapan terakhir kami. Teratai kelam 9 sunyi itu mengacaukan 6 indera, menelan jiwa ilahi. Sangat berbahaya. Raka, aku sudah kehilangan pemimpin. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Api langit dan api kelam saling lahir dan tahan. Sejak terakhir kali, pemimpin mendapatkan seulas api kelam itu. Aku sudah punya firasat. Aku dan teratai kelam 9 sunyi pasti akan bertempur. Jadi bukan sekadar impulsif. Perjalanan ini aku punya 60% keyakinan. Tapi... Ayu, percayalah padaku. Aku pasti taklukkan api kelam dan balas dendam untuk pemimpin sekte. Raka, kau sudah mantap? Baik. Kami jaga latihanmu. Mantra sejati naga gajah. Titah penekan jiwa. Mantra sejati naga gajah. Titah penekan jiwa. Waktunya hanya 1 batang dupa. Cepat! Metode rahasia kebijaksanaan. Cap pembalik langit naga gajah. Buka! Selanjutnya, semua tergantung Raka. Manusia kecil. Sudah kuduga, kau akan kembali. Kau adalah teratai kelam 9 sunyi? Teratai hanya wujud luarku. Panggil saja aku, api bumi dunia kelam. Entah kau teratai kelam atau api bumi, sama saja. Kedatanganku kali ini hanya satu tujuan. Menaklukkanmu. Omong besar. Maharaja Raditya, Entah bagaimana kondisi Raka sekarang. Apakah benar-benar berhasil menaklukkan teratai? Tenang saja. Raka punya keberuntungan besar. Dia pasti berhasil. Tapi... hal yang Bapak katakan tadi... Jangan lagi menolak. Kekacauan telah tiba. Aku punya kekuatan puncak kekosongan sunyi, tapi tak punya metode dan ilmu yang setara. Kupikir, lebih baik seluruh kultivasi kuberikan padamu. Bisa membantumu lewati tribulasi petir dan capai tingkat fenomena langit. Untuk bangkitkan kembali sekte naga gajah, kau harus berkontribusi. kau ini Maharaja Raditya? Apa itu Maharaja Raditya? Awalnya, aku hanya seulas roh asalnya. Tapi sudah lama lepas dari kendali si bangka tua itu. Kini aku adalah api bumi dunia kelam. Sekarang asal kuasai api langit misterius pemisah dalam tubuhmu. Aku bisa menyatu dengan langit. Dunia kelam perenggut jiwa. Senior? Benarkah tak mau membantuku? Senior? Benarkah tak mau membantuku? Cukup omong kosong. Formasi tempat jiwa. Maling tua Raditya, ini balasanmu. Bagaimana mungkin? Kau cuma ahli fenomena langit. Mana mungkin punya aura roh sebegitu pekatnya? Hancurkan. Formasi api kelam roh suramku. Senior? Pernahkah dengar tentang pecahan sang surya? Kau bahkan roh iblis. Pohon tua leher miring itu sudah kau tempa? Kini, haruskah kukatakan kau tahu terlalu banyak? Atau tahu terlalu terlambat? Mantra 7 api membakar langit. Raditya Prakasa, inilah murid pilihanmu.
Paman Jaya. Berhasil. Kenapa kultivasimu hilang semua? Ayu di mana? Aku tak apa. Aku baru menurunkan seluruh kultivasiku kepada Ayu, sementara merasa tak enak badan. Tapi Ayu baik-baik saja. Dia sudah mencapai tingkat fenomena langit. Kusuruh dia mencari kabar. Ayu juga berhasil menembus? Raka, kau keluar? Kau sudah menyerap teratai kelam 9 sunyi? Ceritanya panjang. Nanti ku beritahu kalian. Bagaimana keadaan di luar? Setelah Dimas Saputra bebas, dia mengadakan kurban darah di 72 puncak naga gajah. Selain murid-murid inti, tak satu pun selamat. Semua jadi santapannya. Apa? Setelah itu, Dimas Saputra mengundang 5 sekte lain ke sekte Surya Murni untuk upacara penobatan dewa. Ini pasti tipuannya. Dia ingin gunakan kesempatan ini untuk menghabisi semua kebijakan benar kawasan selatan. Dimas Saputra. Kau lakukan kejahatan besar seperti ini? Meski kau jadi dewa, aku akan musnahkan jiwa ragamu. Aku ikut denganmu. Paman Jaya, tunggu aku habisi si iblis besar Dimas Saputra. Lalu kujemput paman kembali ke sekte naga gajah. Latihanlah baik-baik dengan Ayu. Pergi kali ini harus balikan keadaan. Tertawa angku di Cakrawala. Raka Mahendra, aku sudah lama menunggumu. Dulu di sekte langit misteri, kau menghinaku. Hari ini pasti kubuat kau bayar dengan darah. Citra Permata, kau tak layak. Dia juga berhasil mencapai tingkat fenomena langit. Tampaknya formasi agung kurban darah ini ada andilnya juga. Kalau tak mau mati, cepat panggil Dimas Saputra keluar. Hanya kau ingin bertemu tuanku? Lewati aku dulu, baru bicara. Kitab Iblis Malam Abadi. Pedang membelah hampa. Apa? Citra Permata juga sudah membentuk roh asal wujud hukum. Citra, kau lelah? Istirahatlah. Tidak, tuanku, tidak. Dimas Saputra. Aura ini terasa lebih kuat dari setengah dewa. Lalu bagaimana? Dimas Saputra, demi nafsumu, kau bunuh semua murid sekte naga gajah, pasang formasi agung kurban darah, anggap nyawa jutaan di kawasan selatan, seperti sampah. Kau pantas mati. Raka! Inilah beda kita. Yang kulakukan hanyalah gabungkan kekuatan sejuta orang lepas dari belenggu dunia. Ini, Bukankah kemajuan? kau, Buku sejarah nanti hanya akan puji keagunganku. benar salah. Langit bumi punya keadilan. Kau tak bisa bungkam suara dunia. Kau tak bisa bungkam suara rakyat. Jika 1 orang menertawakanku, bunuh 1 orang. 100 orang menertawakanku, bunuh 100. 10.000 menertawakanku, bunuh 10.000. Jika semua orang di dunia menertawakanku, bunuh semua orang di dunia. Aku adalah jalan langit. Gila! Aku pasti bunuh kau. Ayo Raka! Kaisar ini sudah lama menunggumu. Sepuluh 10.000 naga kembali ke sekte? Cuma segini? Manusia kecil? Berani menantang jalan langit? Jika kau benar-benar jalan langit, maka aku akan melawan langit. Kawasan selatan setelah bertahun-tahun
Akhirnya kembali damai. Dimas Saputra, oh Dimas Saputra. Kau punya resep pil. Lebih ampuh dari formasi Agung Kurbandara, tapi tak bisa memakainya. Pantas kau mati. Raka Mahendra, tunggulah aku. Aku pasti akan kembali membalaskan dendam ini.